Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Takut jadi bulan-bulanan masa, maling yang terpergok masuki rumah kosong kabur ke atap rumah. Polisi tangkap seorang pria yang mengaku jadi dukun pengganda uang. Sebuah gedung serbaguna yang sedang didekorasi di Kota Palembang ludes terbakar. Takut jadi bulan-bulanan masa, pria yang terpergok masuki rumah kosong, kabur ke atap rumah. Ia baru turun setelah polisi mendatangi lokasi kejadian. Maling, Min. Singit pocok genteng ini, Min. Warga rekam aksi seorang pria bertahan di atas genting setelah terpergok masuki rumah kosong di Komplek Perumahan Ogan Permata Indah seberang Ulu 1 Palembang. Ia diduga hendak mencuri saat rumah ditinggal penghuninya. Pria yang takut jadi bulan-bulanan masa langsung kabur ke atap rumah. Warga yang berkerumun sangat kesal lantaran kasus pencurian marak di komplek perumahan mereka. Pelaku mau memasuki salah satu rumah kosong melalui samping masjid. Namun ketika itu dia ketahuan oleh salah satu masyarakat sedang mau sholat subuh diteriaki maling, sehingga dia ketakutan dan bersembunyi. Pria itu baru bersedia turun setelah polisi datang dan membawanya ke Mapolsek Seberang Ulu. Dari tangannya didapati sebuah obeng. Diduga telah melakukan pencurian di rumah warga. Seorang pria di Kota Palembang diringkus polisi. Modus pelaku dengan cara merusak jendela rumah dan menggasak barang-barang yang ada di dalam rumah. Mencuri di rumah warga di kawasan Jalan Dipo, Kertapati, Palembang. Itulah yang membuat Viko Nurrohman ditangkap polisi. Modus yang digunakan tersangka dengan cara mengintai rumah korban di malam hari. Setelah dipastikan situasi sepi, pelaku masuk dengan cara merusak jendela belakang rumah. Meski aksinya sempat dipergoki korban, namun tersangka berhasil membawa barang-barang yang ada di dalam rumah korban. Akibatnya korban menderita kerugian hingga sebesar 8 juta rupiah. Bahwa pelaku pencurian ini yang membuat rumah itu masuk ke wilayah Kertapati, kemarin langsung diamankan. Modusnya Jadi modusnya itu dia masuk lewat jendela belakang, kemudian masuk, di situ dia langsung ambil barang-barang. Nah, begitu pemilik rumah yang kebetulan sedang berada di rumah itu bangun karena mendengar suara berisik, nah pelaku langsung kabur melalui tempat yang sama. pelaku sendirian benar. Pelaku sendirian. Barang bukti yang kita amankan benar. Untuk barang bukti yang diamankan ini ada sepatu sama dengan baju yang hoodie yang digunakan pada saat melaksanakan aksi. Dari tangan tersangka disita sejumlah barang bukti termasuk sebuah penutup wajah dan sepasang sepatu yang belum sempat dijualnya. Atas perbuatannya tersangka terancam kurungan 7 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang pencurian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kalau mau kaya, lebih baik Anda bekerja. Polisi tangkap seorang pria yang diduga sebagai dukun pengganda uang. Untuk meyakinkan korbannya, tersangka menggunakan peralatan perdukunan yang dibelinya melalui online. Akibat ulah tersangka, seorang warga menderita kerugian sebesar 94 juta rupiah. Terus ini alat-alatnya ini. Jangan percaya kalau benda seperti jenglot dan batu merah ini bisa menggandakan uang. Mengaku mampu menggandakan uang, itulah yang menyebabkan pria bernama Charles ini diringkus polisi dan digiring ke Mapolsek Kertapati pada Jumat siang. Seorang warga yang uangnya ingin bertambah berkali-kali lipat akhirnya mengalami kerugian sebesar 94 juta rupiah karena uang yang diserahkan justru dibawa kabur tersangka. Modusnya dengan cara memperlihatkan sebuah video peraga kepada korbannya. Bahkan untuk meyakinkan korbannya, tersangka menggelar ritual dengan menggunakan peralatan perdukunan yang dibelinya melalui online.
Korban baru menyadari kalau dirinya telah tertipu setelah tersangka kerap mengundur waktu untuk memenuhi janjinya menggandakan uang. Juga menggunakan media, ini ada jenglot, kemudian ada kerang, kemudian ada 4 minyak. Nah itu untuk modus, untuk motifnya ekonomi. Bang, ini kebanyakan korban berapa banyak ini Bang sekarang? Untuk saat ini yang melapor itu ada 1 orang. Dan untuk korban yang lain masih kami cari informasi apakah masih ada korban lainnya. Korban ini mulai sadar karena waktu dari janji untuk melipat gandakan uang ini selalu mundur. Beli online ya? Yang jenglot apa itu? Beli online ya? Itu gimana kita bikin korban tuh percaya dengan kita tuh gimana caranya? Video Pak, bikin video. Bikin video, terus video tuh diapain? Jadi lihat Sama korban. Nah ini jenglot ini kan bergetar, ada baterai ya? kemungkinan aku kurang paham. Tapi si ini korban ini kamu pegangin gitu, kerang sama jenglotnya? Ya, Enggak ya? Supaya percaya bergetar gitu? enggak. Dari tangan tersangka, polisi menyita benda-benda yang dipergunakan untuk ritual. Buah dari perbuatannya, tersangka Charles terancam hukuman 5 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir masih terus meluas. Pada Jumat pagi, tampak api bahkan menjalar hingga ke sisi jalur rel kereta api. Kobaran api masih membakar lahan gambut yang berada di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Tim dari Manggala Agni terus berusaha memadamkan api, namun kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan. Api terus menjalar sampai mendekati sisi jalur rel kereta api. Kebakaran ini diperkirakan terbakar sekitar 4 hektar lebih kurang. Setelah kita tanggapi dan kita melakukan pemadaman pada hari ini, luasan yang sudah kita padamkan itu sekitar 1/4 lah yang bisa kita padamkan. Karena kita datang ke sini tadi, apinya sudah meluas. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir sudah terjadi sejak 4 hari ini, juga telah melanda Desa Arisan Jaya, Desa Ulak Betangisan, dan Desa Sungai Rambutan. Data BPBD Ogan Ilir, luas lahan gambut yang terbakar mencapai 25 hektar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan musnahkan lebih dari 600 senjata api rakitan beserta amunisi dan hasil dari operasi Senpimusi tahun 2025. Senjata api ini diamankan dari sejumlah pelaku kejahatan serta serahan dari masyarakat. Inilah proses penghancuran senjata laras panjang dan pendek. Penghancuran dilakukan dengan cara dipotong menggunakan gerinda di markas Satuan Brimopolda Sumatera Selatan. 614 senjata api rakitan jenis laras panjang dan pendek dimusnahkan oleh Polda Sumatera Selatan. Barang ini hasil sitaan operasi Senpimusi 2025. 32 orang pemiliknya pun merupakan pelaku kejahatan. Jumlah senjata yang diamankan meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berkisar 10%, termasuk penyerahan sukarela dari masyarakat. Secara umum, produksi senjata api rakitan beserta penggunanya masih marak di wilayah perbatasan, salah satunya di Kabupaten Ogan Ilir. Meski masyarakat sudah banyak yang tahu mengenai pelanggaran hukum, namun masih banyak juga yang belum menyerahkan senjata api rakitan ilegal atau tanpa izin dengan alasan melindungi diri dari hewan buas. Tapi kebanyakan yang ditemukan dari ungkap kasus, senjata api rakitan disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Saya menilai bahwa di tahun 2025 ini terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan melalui proses himbauan, kemudian komunikasi intensif dengan personil Polda Sumsel. Ke depan tentu kita berharap bahwa kesadaran itu makin tinggi, ya, dengan alasan apapun, bahwa membawa senjata api, jangankan rakitan, jangankan organik, rakitan pun itu sudah salah.
Dengan meningkatnya kasus penggunaan senjata api rakitan, Polda Sumatera Selatan memastikan operasi serupa akan intensif dilakukan, beserta upaya preventif agar masyarakat dapat menyerahkan senjata api rakitan secara sukarela. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.